Auladul Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibina al-alamin Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul ke majelis yang mulia ini. Hadirin pecinta Imam Husain alaihi salam, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawatul Quran, yang ketiga makna pembuka, yang keempat ceramah inti, dan yang terakhir makan ziarah sekaligus penutup. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan suratul Fatihah yang dihadiahkan kepada Rasulullah serta keluarga, guru-guru kita dan orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan Ahli Sofyan. Kepada Ahli Sofyan kami persilahkan. Bihubbil Husain sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain. Ibu kan terus mengingatkannya, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain. Ibu kan terus mengingatkannya, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Apabila nanti ibu tiada, sampaikan salam pada Al-Mahdi, bergabunglah dengan mereka, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain. Ibu kan terus mengingatkannya, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Surga terlihat di mata ibu, ibu warisan yang paling tinggi. Jangan kau lepas tali Allah ini, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah kau hai anak-anakku,
Husain. Ibu kan terus mengingatkannya, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Bila kalian telah menjalani, maka datanglah ke kubur ibu. Tapi apabila tak menjalani, janganlah datang ke kubur ibu. Tapi apabila tak menjalani, janganlah datang ke kubur ibu. Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain. Ibu kan terus mengingatkannya, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Acara yang selanjutnya ceramah inti yang akan disampaikan oleh Syekh Mahdi Al-Atas. Kepada Syekh Mahdi Al-Atas kami persilahkan. Ruhul Husain sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من رفع صوته بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين، المعروف في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت
والنهار ولا يجعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أحسن الله لك الأزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا سيد الوصيين يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك أيتها البتول يا قرة عين الرسول. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد المجتبى. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليك يا علي زين العابدين. أحسن الله لك العزاء في أبيك الحسين. السلام عليك أيها الباقر. السلام عليك أيها الصادق. السلام عليك أيها الكاظم. السلام عليك أيها الرضا. السلام عليك أيها الجواد. السلام عليك أيها الهادي. السلام عليك أيها العسكري. أحسن الله لكم العزاء في جدكم الحسين. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك يا سفينة النجاة. يا من بكيت بدل الدموع دما في هذه الليلة. أيها القائم المنتظر المهدي. أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. صلى الله عليك يا صاحب الزمان. واجعلنا من الطالبين بثاره معك يا صاحب الزمان. أيها الإخوة والأخوات sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari-hari yang suci ini, demi memperingati orang yang mulia, demi memperingati orang yang telah menyerahkan jiwa, raga, dan keluarganya untuk Islam,
demi memperingati cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi memperingati putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam, demi memperingati Al-Imam Al-Husain Asy-Syahid di Karbala, merupakan sebuah nikmat untuk kita semua bisa duduk di sini berkumpul, menyatakan duka cita kepada sahibul asri waz zaman, menyatakan duka cita kepada Rasulullah dan ahlul baitnya, bertakziah kepada para manusia suci atas kesyahidan Al-Imam Al-Husain. Saya ucapkan qaddamallahu ujurana wa ujurakum bimusabi Abi Abdillah Al-Husain. Saya ucapkan bela sungkawa kepada para ulama, terkhusus kepada wali amrul muslimin Sayyid Ali Khamenei. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan memberikan beliau kesehatan. Merupakan sebuah nikmat untuk kita bisa mengagungkan syiar-syiar Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Peringatan Asyura memperingati Imam Husain alaihi salam merupakan salah satu syiar Allah. Dan kita semua berkumpul di sini mengagungkan syiar Allah, berharap bahwa pada hari ini akan bertambah ketakwaan dalam hati-hati kita. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Allamah Tabatabai dalam bukunya Tafsir Al-Mizan menyatakan bahwa syiar-syiar Allah adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bisa menghidayahi manusia agar mengingat Allah, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peringatan kesyahidan Al-Imam Al-Husain, memperingati kesyahidan cucu Rasulullah yang gugur di jalan Allah untuk membela Islam demi tegaknya agama Islam, merupakan salah satu contoh yang paling murni, merupakan salah satu contoh yang paling jelas bahwa ini, apa yang kita lakukan pada saat ini, merupakan salah satu dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, insya Allah pada malam ini, dengan apa yang kita lakukan, dengan hadirnya kita pada tempat ini, dengan apa yang sudah kita persiapkan pada hari ini untuk terselenggaranya acara ini, merupakan salah satu cara kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, sehingga kita bisa menambah ketakwaan dalam diri dan hati kita. Salah satu nikmat terbesar, kita bukan merupakan bagian dari kelompok yang membenci acara ini. Kita tidak menjadi bagian kelompok yang anti atas peringatan terhadap kesyahidan cucu Rasul. Oleh karena itu, hadirnya kita di sini satu hal yang harus kita syukuri, harus kita hormati, harus kita muliakan majelis ini. Kisah kepahlawanan Imam Husain di padang Karbala dan para sahabatnya selalu kita ulang-ulang. Cerita yang sama dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa seorang cucu Rasul keluar dari rumahnya bergerak untuk melawan pemimpin zalim, itu akan selalu kita dengar, sudah kita dengar, dan akan kita dengar.
Untuk apa kita selalu mendengar ini? Untuk apa kita mengulang-ulang cerita tentang tragedi Karbala? Ini kisah sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu, lebih dari 1300 tahun yang lalu. Akan tetapi terus kita ulang. Setiap tahun kita ulang lagi cerita kepahlawanan tentang Imam Hussein. Kisah-kisah kepahlawanan sahabat-sahabat Al-Imam Hussein terus kita ulang-ulang. Kita dengung-dengungkan di telinga kita. Kita ceritakan kepada anak-anak kita. Untuk apa? Kita semua mengetahui bahwa kitab suci umat Islam, Al-Quran Al-Karim, sebagian besar isinya adalah kisah-kisah para nabi. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Isa. Kita semua mengetahui itu. Sebagian besar isi dari Al-Quran adalah kisah-kisah para nabi, adalah sejarah, cerita-cerita di masa lampau. Lalu untuk apa Allah menjelaskan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izah wa dhikra lil mu'minin. Dan semua kisah-kisah yang kami ceritakan kepadamu adalah kisah-kisah yang akan membuat hatimu teguh. Dan telah datang kepadamu melalui kisah-kisah ini kebenaran dan pelajaran dan peringatan untuk orang-orang mukmin. Ada 4 manfaat dari kisah-kisah dalam Al-Quran yang kesemuanya bisa kita terapkan, bisa kita praktikkan dalam kisah kepahlawanan Al-Imam Hussein dan para sahabatnya di padang Karbala. Yang pertama adalah manuthabbitu bihi fu'adak. Adalah kisah yang dengan kisah-kisah tersebut kami teguhkan hatimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah selama bertahun-tahun dicaci maki, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu, merasa berkecil hati dengan semua tekanan yang ada terhadap beliau dan terhadap orang-orang yang membela beliau, terhadap orang-orang yang mengikuti beliau. Kemudian turun ayat bahwa Allah menceritakan Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah selama 950 tahun. Apa yang terjadi kepada Rasulullah juga terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Beliau dicaci, dimaki, dimusuhi oleh kaumnya sendiri selama 950 tahun, dan hanya segelintir orang yang mengikuti Nabiullah Nuh. Ketika Rasulullah mendengar cerita ini, mendengar kisah Nabi Nuh, Rasulullah merasa bahwa apa yang terjadi padanya belum seberapa. Rasulullah berdakwah selama beberapa tahun, akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Terjadi kepada Nabi Nuh apa yang sudah terjadi kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan itu hati Rasulullah menjadi teguh, hati Rasulullah menjadi tegar kembali. Rasulullah kembali menemukan semangat baru untuk mendakwahkan Islam pada umatnya di zaman itu. Ketika kita melihat musibah-musibah yang terjadi di Karbala, ketika seorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ia adalah seorang pemuda, pemimpin pemuda ahli surga, dibunuh
di padang gersang dalam keadaan kehausan, kemudian keluarganya ditawan, dan musibah-musibah selanjutnya yang terjadi hari demi hari, waktu demi waktu, siang dan malam tanpa henti. Ketika kita membandingkan masalah tersebut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka masalah dalam kehidupan kita tidak akan ada apa-apanya. Dengan mengingat perjuangan Al-Imam Al-Husain, dengan mengingat perjuangan sahabat-sahabat Al-Husain, dengan mengingat musibah yang terjadi kepada Sayyidah Zainab Al-Kubra, kita akan lebih bersabar atas apa yang terjadi kepada diri kita. Karena jika kita membandingkan musibah yang terjadi kepada kita dan musibah yang terjadi kepada Imam Husain dan Sayyidah Zainab pada saat itu, maka musibah kita tidak akan ada apa-apanya. Dari situ kita kembali meraih keteguhan hati, kita kembali memupuk kesabaran kita dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Ini adalah salah satu contoh man thabbitu bihi fu'ada, yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dengan kisah-kisah tersebut kami teguhkan hatimu. Oleh karena itu kita bisa katakan bahwa kisah kepahlawanan, epik kepahlawanan Al-Imam Husain dan sahabat-sahabatnya di padang Karbala bisa memberikan keteguhan hati kepada kita, bisa memberikan kesabaran lebih kepada kita, memberikan kita semangat baru untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjutan dari ayat tersebut, waja'aka fi hadhil haqq, dan telah datang kepadamu kebenaran melalui kisah-kisah tersebut. Tentunya kita tahu dalam sejarah, hak dan batil, kebenaran dan kebatilan akan selalu berhadapan-hadapan, akan selalu berada di arah yang berlawanan, akan selalu ada garis antara kebenaran dan kebatilan. Akan tetapi pada tahun 61 Hijriah, ketika Muawiyah melantik Yazid, memberi wasiat kepada anaknya untuk menjadi khalifah setelah dia mati, yang itu merupakan pelanggaran atas perjanjian Muawiyah bersama Imam Hasan, dan orang-orang muslim pada saat itu menerima hal itu kecuali beberapa orang. Garis pemisah antara kebenaran dan kebatilan seakan-akan sudah kabur. Seakan-akan yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Imam Husain terjun ke medan laga, membawa keluarga dan sahabat-sahabatnya dan hartanya, kembali menarik dan menggambar garis yang membedakan antara hak dan yang batil. Dengan kesyahidan beliau, dengan perjuangan beliau, Imam Husain menunjukkan bahwa Yazid adalah orang yang tidak layak menjadi khalifah muslimin pada saat itu. Yazid bukanlah orang yang berhak atas kepemimpinan terhadap orang-orang muslim. Dia adalah orang yang secara terang-terangan berbuat dosa. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini bisa menjadi pemimpin umat Islam? Imam Husain mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, agar umat Islam pada saat itu sadar siapa Yazid. Agar umat Islam pada saat itu sadar bahwa Yazid tidak layak untuk memimpin muslimin pada saat itu. Ini yang dilakukan oleh Imam Husain. Imam Husain memunculkan kebenaran dengan wajah kebenaran yang sebenarnya, dan menunjukkan kebatilan dengan wajah kebatilan yang sebenarnya, sehingga umat Islam pada saat itu sadar, sehingga muncul revolusi-revolusi untuk membalas darah Al-Imam Husain. Ini merupakan satu contoh dari peristiwa Karbala
dalam ayat waja'aka fi hadhil haqq. Kembali Imam Husain menggariskan yang hak dan yang batil, memisahkan mana yang hak, mana yang batil setelah semuanya kabur. Yang ketiga, apa yang kita ambil dari kisah-kisah di zaman yang lalu, apa yang bisa kita ambil dari sejarah, sebagaimana ayat yang sudah disebutkan tadi, adalah mau'izah atau pelajaran atau nasihat. Ketika kita membicarakan pelajaran-pelajaran yang ada dalam tragedi Karbala, dalam peristiwa Asyura, maka pelajaran apa yang tidak ada dalam peristiwa tersebut? Pelajaran apa yang tidak ada dalam tragedi tersebut? Pelajaran tentang keimanan, tentang kesetiaan, tentang pembelaan kepada imam zaman, tentang kesabaran, tentang ibadah, tentang ketabahan hati. Semua ditunjukkan oleh Imam Husain dan sahabat-sahabatnya dan keluarganya dengan jelas, dengan wajah yang sebenarnya, dengan cara yang sebenarnya. Oleh karena itu, kebangkitan Imam Husain menjadi dasar kebangkitan-kebangkitan lainnya. Karena saking banyaknya pelajaran yang ada dalam tragedi Karbala, sehingga membuat orang-orang tersadar, sehingga membuat orang-orang terhentak atas apa yang terjadi, sehingga mereka bisa bangkit untuk melawan pemimpin zalim seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Husain alaihissalam. Yang keempat, sebagaimana ayat yang disebutkan di awal tadi, dzikra lil mu'minin, peringatan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang mukmin. Selain sebagai pelajaran, tragedi Karbala juga merupakan peringatan untuk kita semua. Tragedi Karbala merupakan peringatan untuk kita semua. Di mana kita harus berdiri? Jika kita melihat ke dalam diri kita saat ini dan kita ada di zaman itu, apakah kita akan berdiri di barisan Imam Husain atau kita akan berada di barisan pasukan yang akan membunuh Al-Imam Husain dan sahabat-sahabatnya serta keluarganya? Ini merupakan peringatan untuk kita agar kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, agar kita bisa memperbaiki diri kita sendiri, sehingga kita bisa dengan yakin kita jika ada di zaman tersebut bisa berada di barisan Imam Husain. Ketika kita mendengar teriakan Al-Imam Husain, hal min nasirin yansuruni, kita akan dengan mantap menjawab labbaika ya Husain. Ini adalah peringatan untuk kita semua. Kisah kepahlawanan Karbala bukan hanya cerita yang menginspirasi, akan tetapi bisa mengubah hidup seseorang, bisa mengubah satu rakyat untuk bangkit, untuk memperbaiki keadaan dirinya, untuk memperbaiki keadaan sosialnya, bahkan untuk memperbaiki keadaan pribadinya. Karena dengan tragedi tersebut kita merasa diingatkan, kita merasa bahwa apakah dengan diri yang sekarang ini kita bisa berkumpul bersama Imam Husain dan pasukannya pada saat itu. Apakah kita layak, kita bisa menilai diri kita sendiri dengan memperhatikan semua cerita tentang sahabat-sahabat Al-Imam Husain, kemuliaan-kemuliaan mereka, bagaimana ketaatan mereka kepada imam zamannya, bagaimana pembelaan mereka terhadap imam zamannya. Apakah kita mampu atau tidak dalam melaksanakan itu semua? Ini yang harus menjadi peringatan untuk kita dan harus menjadi bahan renungan untuk kita semua. Tentunya kebangkitan Imam Husain pada saat itu didasari oleh rusaknya kondisi muslimin, didasari oleh apa yang terjadi pada muslimin pada saat itu.
kondisi sosial muslimin pada saat itu menuntut Imam Hussein untuk bangkit melawan pemimpin yang zalim, untuk bangkit melawan Khalifah Yazid pada saat itu, yang dia tidak berhak memegang tampuk kepemimpinan muslimin. Bukan untuk mencari kekuasaan. Imam Hussein berkata, "Innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi." Sesungguhnya aku keluar untuk memperbaiki umat kakekku. Dengan kondisi yang seperti itu, dengan kondisi sosial masyarakat muslimin menerima Yazid sebagai seorang pemimpin, maka sudah bisa dipastikan bahwa kondisi sosial pada saat itu sudah hancur lebur. Oleh karena itu dibutuhkan seorang suci seperti Imam Hussein bangkit untuk memperbaiki kondisi sosial yang seperti ini. Jika Imam Hussein tidak bangkit pada saat itu, mungkin kita tidak akan mendengar lagi nama Rasulullah pada saat ini. Mungkin kita tidak akan mendengar nama Islam pada saat ini. Islam akan hilang dari sejarah. Bagaimana mungkin umat dari satu agama dipimpin oleh orang yang tidak memeluk agama tersebut? Kita bisa bilang bahwa Yazid adalah orang kafir karena dia sendiri tidak mengakui adanya wahyu yang turun. Ketika para tawanan sampai di kota Syam pada saat itu, di majelis Yazid, dengan melihat kondisi keluarga Nabi seperti itu, Yazid kegirangan, berbahagia. Dia memanggil-manggil leluhurnya yang meninggal, yang semuanya mati di perang Badar. Dia berkata bahwa leluhurnya akan berterima kasih kepada dia atas apa yang sudah dia lakukan. Apa yang sudah dia lakukan? Membunuh keluarga suci Nabi. Dan dia sendiri berkata, "La ibad Hashim bil mulki fala khabarun jaa wala wahyun nazal." Bani Hashim telah bermain-main dengan kekuasaan. Tidak ada kabar yang datang dan tidak ada wahyu yang turun. Dia tidak mengakui adanya wahyu yang turun. Orang yang tidak mengakui wahyu yang turun tidak bisa kita sebut sebagai seorang muslim lagi. Bagaimana mungkin seorang kafir ini bisa menjadi pemimpin umat muslim pada saat itu? Dengan melihat kondisi yang seperti ini, Imam Hussein bangkit. Jika yang seperti ini terjadi di zaman Imam Hasan atau terjadi di zaman Imam Ja'far As-Shadiq, maka beliau akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Karena memperbaiki umat dalam keadaan seperti itu dibutuhkan tamparan yang keras kepada sosial masyarakat, kepada kondisi sosial masyarakat muslimin pada saat itu. Dan tamparan tersebut adalah syahidnya cucu Nabi bersama sahabat dan keluarga-keluarganya. Inilah bentuk suci perjuangan Al-Imam Hussein. Inilah makna perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah, "Husainu minni wa ana min Husain." Husain dariku dan aku dari Husain. Aku dari Husain, Rasulullah dari Imam Husain. Artinya apa? Jika Imam Husain tidak bangkit pada saat itu, maka nama Rasulullah akan tenggelam dalam sejarah. Maka nama Rasulullah tidak akan terdengar lagi di seluruh dunia. Tidak akan diingat oleh umat manusia, akan hilang dari lembaran-lembaran sejarah. Oleh karena itu, Rasulullah berkata, "Husainu minni wa ana min Husain." Husain dariku dan aku dari Husain. Keberlangsungan umat Rasulullah, keberlanjutan risalah Islam telah
ditegakkan, telah diluruskan oleh kesyahidan Imam Hussein, oleh perjuangan Imam Hussein dan para sahabatnya di padang Karbala. Oleh karena itu sangat tidak layak jika ada orang yang menentang terselenggaranya acara ini. Oleh karena itu, dengan kesadaran tersebut, dengan kesadaran bahwa keberlangsungan Islam hingga pada hari ini adalah hasil dari perjuangan Al-Imam Hussein, kita datang ke tempat ini, kita berbelasungkawa, kita menepuk dada, mengakui, berterima kasih kepada Al-Imam Hussein yang sudah berjuang, mengorbankan jiwa dan raganya demi keberlangsungan Islam, sehingga kita bisa menerima nikmat Islam dan nikmat wilayah hingga pada hari ini. Keberlangsungan Islam dipastikan oleh kesyahidan Imam Hussein di padang Karbala. Ini yang perlu kita pahami. Mengapa kita memperingati hari Asyura lebih besar dari peringatan-peringatan Islam lainnya? Mengapa kita memperingati hari ini bukan hanya di satu hari, bukan hanya di 10 Muharram, akan tetapi dari tanggal 1 Muharram hingga sehari 10 Muharram. Di beberapa negara bahkan dari tanggal 1 Muharram hingga hari Arba'in, 20 Safar. Mereka setiap hari mengulang-ulang cerita tentang Al-Imam Hussein, kepahlawanan Al-Imam Hussein. Karena dengan pengorbanan beliau, kita bisa menikmati Islam hingga pada saat ini. Kita bisa menikmati wilayah Ahlul Bait hingga pada saat ini. Kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena keberlangsungan risalah ini telah dijamin oleh terpenggalnya kepala suci cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tragedi tersebut, dengan tragedi yang mendunia tersebut, hingga pada saat ini semua orang memperingati kesyahidan beliau. Orang-orang Muslim seharusnya berterima kasih kepada Al-Imam Hussein. Salah jika kita menyebut bahwa Al-Imam Hussein hanya milik orang-orang Syiah. Tidak, semua mazhab Islam, semua orang yang mengaku memeluk agama Islam harus berterima kasih kepada Al-Hussein. Semua orang yang memeluk agama Islam harus memperingati kesyahidan Al-Hussein, harus ikut berbelasungkawa atas apa yang telah terjadi kepada keluarga Rasulullah pada saat itu. Karena kejadian itu, kita hingga saat ini bisa menikmati Islam, kita bisa sholat. Hingga banyak masjid, terutama di negara kita, di Republik Indonesia, sebuah negara yang merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia. Seharusnya umat Muslim besar-besaran memperingati kesyahidan Al-Imam Hussein. Bukan hanya milik orang Syiah. Ini yang harus kita jelaskan kepada saudara-saudara kita yang masih belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam acara-acara Asyura seperti malam hari ini. Tentunya perjuangan Al-Imam Hussein bukan hanya cerita tentang perang, bukan hanya cerita tentang darah, akan tetapi cerita tersebut ada yang mengisahkan sehingga dia sampai kepada kita hingga hari ini. Kisah kepahlawanan Al-Imam Hussein
bisa sampai ke telinga orang-orang yang tidak hadir di Karbala pada saat itu adalah berkat dari Sayyidah Zainab alaihassalam, ummul masaib. Jika kita menarik kehidupan Sayyidah Zainab dari awal, beliau melihat ibundanya terzalimi. Beliau melihat ayahnya dibunuh ketika sedang sholat. Beliau melihat abangnya Al-Imam Al-Hasan diracun hingga syahidnya. Kemudian beliau melihat saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya dibunuh di padang Karbala. Dan setelah kejadian tersebut, beliau diarak dari Karbala hingga ke Syam, sekian ribu kilometer, digiring, dirantai, menjadi tawanan. Kemudian setelah kembali ke Madinah, beliau menceritakan itu semua. Beliau menceritakan apa yang terjadi kepada Al-Imam Al-Husain, apa yang terjadi kepada Ali Al-Akbar, menceritakan apa yang terjadi kepada Abi Fadl Abbas, menceritakan itu semua, menceritakan semua musibah yang sudah disaksikan olehnya, yang sudah dialami olehnya kepada seluruh muslimin. Ini adalah peran dari Sayyidah Zainab Al-Kubra. Bukan satu peran yang mudah. Ketika kita tertimpa musibah, hati kita akan merasa sakit ketika kita mengingat-ingat musibah tersebut. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab? Sayyidah Zainab mengambil tanggung jawab ini. Sayyidah Zainab mengambil tanggung jawab sebagai penyambung lidah Karbala, menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi di Karbala. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Sayyidah Zainab pada saat itu. Dalam kondisi yang seperti itu, menyaksikan abangnya dibantai, menyaksikan keluarganya ditawan. Dan dia adalah cucu Rasulullah SAW. Dengan keadaan seperti itu, beliau menceritakan semua yang terjadi. Oleh karena itu terjadinya revolusi setelah revolusi Al-Imam Al-Husain adalah berkat dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab. Berkah dari cerita-cerita Sayyidah Zainab sebagai penyambung lidah Karbala sampai kepada kita pada hari ini, sehingga kita berkumpul di sini untuk memperingati apa yang telah terjadi. Salah satu pelajaran penting lain yang bisa kita ambil dari kehidupan Sayyidah Zainab adalah pembelaan beliau terhadap imam zamannya. Bagaimana kesetiaan beliau kepada imam zamannya. Pembelaan Sayyidah Zainab terhadap Al-Imam Al-Husain, tangisan Sayyidah Zainab kepada Al-Imam Al-Husain bukan hanya karena Imam Husain adalah saudaranya, akan tetapi karena Imam Husain adalah imam zamannya. Beliau melindungi putri-putri imam zamannya, bukan hanya melindungi keponakannya saja, akan tetapi putri-putri itu, anak-anak kecil itu adalah putra-putri imam zamannya sendiri. Oleh karena itu, beliau berani mengangkat suara, berani membela. Bahkan Sayyidah Zainab membela imam zaman selanjutnya setelah Sayyidah Al-Imam Husain. Sayyidah Zainab membela Al-Imam Ali Zainal Abidin. Diriwayatkan setelah terbunuhnya Imam Husain, pasukan tentara Yazid datang ke kemah-kemah untuk merampas harta benda keluarga suci Ahlul Bait. Ditemui seorang pemuda yang sedang sakit.
ketika saat itu seorang durjana hendak membunuh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Di situ Sayyidah Zainab memasang badannya, mengatakan kepada seorang durjana tersebut, apakah engkau akan membunuh orang yang sedang sakit? Di perjalanan selanjutnya, Al-Imam Ali Zainal Abidin setelah kembali ke Madinah menceritakan bahwa Sayyidah Zainab membagikan makanannya kepada putra-putri keluarga suci. Beliau menceritakan bahwa para tawanan keluarga suci tersebut hanya mendapatkan 1 potong roti untuk makan siang dan malam. Sayyidah Zainab rela memberikan makanannya untuk anak-anak kecil, peninggalan imam zamannya. Inilah pelajaran penting yang perlu kita ambil dari Sayyidah Zainab Al-Kubra, bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, dengan peran apapun yang bisa kita lakukan, bahwa kita harus tetap membela imam zaman kita. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa pembelaan terhadap imam zaman bisa berupa apapun, kembali kepada kemampuan kita sendiri. Bagaimana kita mampu membela imam zaman kita pada saat ini. Ini adalah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Karbala dan yang bisa kita ambil dari Sayyidah Zainab Al-Kubra. Diriwayatkan ketika Al-Imam Ali alaihissalam dipukul kepalanya oleh Al-Mal'un Abdurrahman bin Muljam ketika sedang sholat. Beliau jatuh tersungkur, kemudian Imam Hasan dan Imam Husain datang kepada beliau, menangisi apa yang sudah terjadi kepada ayahnya. Al-Imam Ali alaihissalam hanya berkata kepada anak-anaknya untuk bersabar. Bersabarlah, ini yang sudah terjadi. Kemudian Al-Imam Hasan dan Imam Husain membawa Al-Imam Ali alaihissalam ke rumahnya. Kemudian datang Sayyidah Zainab dan Ummu Kulthum kepada Al-Imam Ali alaihissalam. Mereka berdua menangis. Sayyidah Zainab dan Ummu Kulthum menangisi apa yang sudah terjadi kepada ayahnya pada saat itu. Ketika Imam Hasan dan Imam Husain menangis, Imam Ali hanya menyuruh mereka untuk bersabar. Akan tetapi ketika melihat Sayyidah Zainab dan Ummu Kulthum menangis, Imam Ali tidak kuasa menahan tangisannya. Imam Ali menangis sekencang-kencangnya. Karena tangisan Sayyidah Zainab dan Ummu Kulthum pada hari itu. Ya Amirul Mukminin, engkau tidak tahan melihat Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kulthum menangis pada saat itu. Lalu bagaimana perasaanmu ketika engkau melihat Sayyidah Zainab dan Ummu Kulthum di padang Karbala? Bagaimana ketika engkau melihat Sayyidah Zainab memanggil penolongnya? Bagaimana perasaanmu, ya Amirul Mukminin, ketika engkau melihat Sayyidah Zainab memanggil Abu Fatul Abbas? Sallallahu alaihi ya Ummul Masahib, ya Zainab Al-Kubra. Semoga kita semua bisa meniru apa yang sudah terjadi di padang Karbala. Kita bisa meniru kisah-kisah pengorbanan para pahlawan Karbala.
Semoga kita bisa meniti jalan seperti jalan para syuhada Karbala. Semoga kita bisa membela imam zaman kita sebagaimana Sayyidah Zainab membela imam zamannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa memanfaatkan Muharram, bulan Muharram dan bulan Safar pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Ma'azika ya sahibul asli waz zaman, ajjalallahu ta'ala farjaka syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwalika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Qaddamtu laka ruhi Husain Husain, juruhak juruhi Husain Husain. Qaddamtu laka ruhi Husain Husain, juruhak juruhi Husain Husain. Qaddamtu laka ruhi Husain Husain, juruhak juruhi Husain Husain. Benar kini sudah sabda Mustafa akan perjuangan cucu tercinta. Perjuangan Husain takkanlah sirna, selalu berkobar sepanjang masa. Di kalbunya mukmin selalu ada, di kalbunya mukmin selalu ada. Di dada syiahmu, di dada syiahmu Husain Husain. Qaddamtu
قدمت لك روحي حسين حسين جروحك جروحي يا حسين engkaulah safinatun najah ya Husain engkaulah misbahul huda ya Husain engkaulah pembawa bahtera ya Husain engkaulah bulan purnama penyelamat umat bagi bencana penyelamat umat dari bencana pembawa bahagia Husain Husain qadamtu laka ruhi Husain Husain juruhat juruhi Husain Husain qadamtu laka ruhi Husain Husain juruhat juruhi Husain Husain. Ingatlah semua wahai pemuda pesannya Al-Husain sahibul bala. Hiduplah engkau dengan penuh mulia akan mati jadi syuhada. Kunci kemenangan umat manusia, kunci kemenangan umat manusia, akhirat dan dunia, akhirat dan dunia. Husain Husain qadamtu laka ruhi Husain Husain juruhat juruhi Husain Husain qadamtu laka ruhi Husain Husain juruhat juruhi Husain Husain. Kini tinggal satu harapan kami, bergabung bersama sahibul amri. Dialah hujannya di zaman ini, imam yang terakhir Ithna Asyari, reformer ilahi penerus Nabi, reformer ilahi penerus Nabi. Dialah Al-Mahdi, dialah Al-Mahdi. Husain Husain qadamtu laka ruhi Husain Husain juruhat juruhi Husain Husain qadamtu laka ruhi Husain Husain juruhat juruhi Husain Husain. Ya imam bimbinglah kami semua menjadi syiarmu paling setia, kan siap berjuang di mana saja, kan siap berjuang di medan laga demi kebenaran dan keadilan, demi kebenaran dan keadilan. Jadi tentaramu, jadi tentaramu. Husain Husain qadamtu laka ruhi Husain Husain juruhat juruhi Husain Husain qadamtu laka ruhi Husain Husain juruhat juruhi Husain Husain. Ya
syahid ya madlum ya imam ya Husain ya syahid ya madlum ya imam ya Husain. Biarkan diri kami menebus darahmu, biarkan jiwa kami menebus jiwamu. Semoga hidup kami bagai hidupmu, semoga mati kami bagai matimu, semoga bangkit kami bagai bangkitmu. Kumpulkanlah kami bersama syiarmu, ya syahid ya madlum ya imam ya Husain ya syahid ya madlum ya imam ya Husain ya syahid ya madlum ya imam ya Husain ya syahid ya madlum ya imam ya Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya waritha Adam safwatillah. Assalamu alayka ya waritha Nuhin nabiyillah. Assalamu alayka ya waritha Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya waritha Musa kalimillah. Assalamu alayka ya waritha Isa ruhillah. Assalamu alayka ya waritha Muhammadin habibillah. Assalamu alayka ya waritha amiril mu'minin. Assalamu alayka ya ibna Muhammadin al-Mustafa. Assalamu alayka ya ibna Ali ibn al-Murtada. Assalamu alayka ya ibna Fatimah az-Zahra. Assalamu alayka ya ibna Khadijah al-Kubra. Assalamu alayka ya thara Allah wa ibna thari والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمتان قتلتك ولعن الله أمتان ظلمتك ولعن الله أمتان سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين
وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنون وبي بكم موقنون بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعون. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام